Baik, kita lanjutkan lagi membahas double sampling ini. Di sini kita khususkan bagaimana kita mengetahui atau menghitung, mendapatkan informasi tentang efisiensi dari teknik double sampling ini, khususnya menggunakan citra. Kita akan bahas di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa rasio antara jumlah pengamatan atau jumlah plot yang diamati di lapangan dengan di foto itu sangat berkaitan erat dengan koefisien korelasi dan biaya. Nah, di sini koefisien korelasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu disebutkan dengan R kuadrat. Biaya pengamatan di foto itu adalah CP dan biaya pengamatan di lapangan itu adalah CF. Jadi kalau kita rumuskan, jadi jumlah yang optimal dari pengamatan di foto itu sama dengan nilai R kali jumlah pengamatan yang harus dilakukan di lapangan. Nah, dan ini disimpulkan bahwa R itu sama dengan 1/1 minus R kuadrat, 1 kurangi R kuadrat dibagi R kuadrat kali CP dibagi dengan CF, ya, kemudian diakarkan. Di dalam menghitung jumlah plot di lapangan yang optimal itu memang sangat dibatasi oleh faktor pembatasnya, ya. Jadi M optimal itu adalah keragaman dari individu, ya, dikalikan dengan 1 minus R kuadrat ditambah dengan keragaman individu lagi dikalikan dengan akar 1 minus R kuadrat kali R kuadrat kalikan dengan rasio antara biaya pengamatan di foto dan di lapangan dibagi dengan P. Nah, P ini faktor pembatas. Nah, biasanya nilai P ini yang digunakan adalah kesalahan sampling. Jadi maksimum kesalahan sampling yang diperkenankan, yang kita simulkan di sini dengan DSE, ya, atau desired sampling error dari double sampling itu sendiri, ya, sehingga dirumuskan bahwa jumlah yang harus diamati di foto itu adalah nilai dari T studentnya kali 100 dipangkatkan 2 kemudian dikalikan dengan keragaman dari individu, ya, kali kuadrat, ya, dikalikan dengan keragamannya lagi dikalikan dengan akar dari 1 minus R kuadrat kali R kuadrat kali CF dibagi CP dibagi dengan kuadrat dari kesalahan sampling yang diharapkan. Jadi memang ini dimudahkan. Nah, memang kalau di dalam di dalam menghitung kita berapa, ya, bagaimana hubungan antara kesalahan sampling dengan standar standar error, ya, dari pengamatan itu sendiri itu dirumuskan sebagai jadi nilai tengah dari kesalahan baku dan sampling error kali T dibagi dengan nilai dugaan rata-ratanya, ya, atau disederhanakan lagi jadi keragaman nilai tengah dari sampling error itu sama dengan nilai sampling errornya itu sendiri dikalikan dugaannya dibagi dengan 100 dan T kemudian dikuadratkan. Nah, itu pendekatannya. Nah, selagi bahwa M optimal atau jumlah plot yang harus diamati di lapangan yang optimal tentu saja kan sangat terkait dengan DSE, ya, desired sampling error, seperti yang dirumuskan di dalam slide ini, ya. Dan ini David F. Payne itu merumuskan, menyederhanakan lagi rumus dari M optimal atau jumlah plot yang harus diamati di lapangan. Itu merupakan perkalian dari CP kuadrat. Nah, CP itu adalah nilai keragaman koefisien variasi kuadratkan kali T kuadrat kan bagi dengan DSE, ya, SE dalam persen. Nah, dikalikan dengan CF dibagi dengan E kali CF plus R kali CP. Nah, ini bagaimana kita menghitung E? Nah, ini E itu oleh Payne didefinisikan sebagai
sebagai efisiensi, ya. Jadi efisiensi yang menurut Payne ini adalah hasil bagi dari CF per CP, ya, dengan kuadrat dari akar 1 minus R kuadrat kali CF banding CP tambah R. Jadi E ini juga sangat terkait dengan rasio biaya pengamatan di lapangan dan di foto, dan juga koefisien korelasinya. Nah, bagaimana berapa jumlah plot yang harus diamati di lapangan? Nah, kalau kita bandingkan, kita coba review kembali bahwa jika kita menggunakan pendekatan simple random sampling kan sama, ya. Kalau simple random sampling ini diperoleh dengan rasio dari CP kuadrat kali T kuadrat dibagi dengan DSE persen dikuadratkan, ya. Nah, ini kalau simple random sampling tanpa menggunakan citra, ini rumusnya, ya. Ini sudah rumus statistika yang sangat standar gitu, ya. Dan kalau ada finite population-nya, ya, maka bisa berubah jadi ini. Tapi karena kita menggunakan sampel yang besar, biasanya kita menggunakan yang rumus yang di atas tadi, ya. Nah, jadi dengan otomatis kalau kita menghitung efisiensi relatif, kalau kita membandingkan antara simple random sampling, ya, dengan double sampling, maka kita tinggal membandingkan. Jika misalnya kita menggunakan simple random sampling, untuk mendapatkan sampling error tertentu berapa harus melakukan pengamatan. Sedangkan jika dengan double sampling, berapa lakukan pengamatan. Kalau double sampling kan pasti ada di lapangan, ada di citra. Tapi kalau simple random sampling, ya, yang konvensional, yang tertulis, dia hanya melakukan pengamatan di lapangan saja, gitu, ya. Nah, jadi kita bisa menghitung. Nah, coba kita ini diberikan ilustrasi, berikan contoh di sini. Ya, misalnya inventarisasi hutan di 3.200 hektar, di mana biaya foto ada $0,75, kemudian biaya interpretasinya juga sama $0,75, sehingga biaya foto itu totalnya adalah $1,5. Dan sedangkan di biaya pengukuran di lapangannya itu hampir 100 kali lipatnya, jadi 150, ya, dolar per plot. Memang sangat mahal kalau kita ke lapangan, misalnya ke Papua, ke Sulawesi, Kalimantan Utara, itu memang sangat mahal. Dapatkan mengukur satu plot saja, itu satu hari bisa kita hanya dapat 2 plot atau 3 plot, dimana itu harus memberikan salary satu tenaga profesional inventory dan 7, misalnya 6 dan 5 itu tenaga bantu, mengenal pohon segala macam. Itu bisa sangat mahal memang. Nah, misalnya di sini asumsinya korelasinya 0,89, sampling error yang diperbolehkan misalnya hanya 10%, ya. Keragaman atau koefisien variasinya diasumsikan misalnya 70%. Memang di hutan alam ini kira-kira 65% lah. Dan tingkat percayanya diasumsikan 1 di sini, ya. Nah, coba kalau dengan ini maka kita kalau kita menggunakan formula R adalah N optimal atau pengamatan yang dilakukan di foto dibagi dengan pengamatan yang di lapangan, itu 1/1 dari, ya, 1 minus R kuadrat dan seterusnya seperti yang di layar ini, gitu, ya. Maka kita akan mendapatkan bahwa nilai R-nya itu adalah 19,518. Jadi kita sudah tinggal masukkan aja koefisien korelasi, kita masukkan biaya pengamatan di foto, kita masukkan $1,5, kemudian biaya pengamatan di lapangan $150. Kemudian juga kita akan mendapatkan nilai E, efisiensinya, ya, dengan rumus yang sudah juga dijelaskan tadi bahwa E-nya itu didapatkan nilainya adalah 3,367. Ya, sehingga dari sini, ya, dengan asumsi bahwa CP-nya tadi 70%, di tabelnya adalah 1, kemudian di sampling error-nya adalah 10%, maka kita akan mendapatkan jumlah plot yang harus diamati di lapangan adalah 12 plot. Ya, kemudian dengan mengalihkan bahwa NF dikali R sama dengan adalah NP, ya, maka kita mengatakan bahwa jumlah plot yang harus diambil di lapangan, yang harus diamati di foto
adalah 234 plot di foto, ya. Di lapangannya 12. Jadi artinya dengan double sampling untuk dapat menghasilkan ya kesalahan sampling maksimumnya 10%, maka kita harus mengamati 12 plot di lapangan dan 234 plot di citra. Nah, baru kita bisa tinggal membandingkan saja. Jadi kalau kita dengan biaya double sampling ini, ya kita memerlukan biaya sebanyak 12 plot kali $150 adalah $1.800, ya. Kemudian pengamatannya di citra atau sambil memberi citranya adalah 234 kali $1,5 $351. Jadi totalnya kita mendapatkan 2151. Jadi kalau dengan double sampling kita memerlukan biaya $2.151 misalnya. Nah, bagaimana dengan kalau kita menggunakan simple random sampling? Kalau simple random sampling, kita hitung dulu ya. Dengan DSE 10%, maka kita harus mengamati ya sebanyak 49 plot. Ya. Jadi kalau kita mengamati 49 plot, barulah kita akan menghasilkan ya sampling error 10%, itu kalau menggunakan simple random sampling. Sehingga kalau biaya 49 plot itu, maka diperlukan biaya sebesar 49 kali 150. Jadi mendapatkan biaya total kurang lebih kita butuhkan 7.350 ya. Nah, dengan demikian berarti kalau kita bandingkan ya, rasiokan antara 7.350 ya biaya dengan untuk simple random sampling dengan double sampling yang hanya memerlukan 2.131 $, maka kita akan menghasilkan efisiensi relatif sebanyak 341. Artinya apa? Artinya biaya dengan simple random sampling 341% dari biaya double sampling. Ya, kalau diseperkan ya kurang lebih biaya double sampling itu sepertiganya, bahkan kurang. Ya, itu artinya. Jadi ini adalah satu bukti bahwa double sampling ini, teknik double sampling ini mampu dengan teknologi remote sensing ini mampu meningkatkan efisiensi ya. Nah, kalau ada contoh lain lagi ya, misalnya di sini adalah faktor pembatasnya misalnya keragaman regresi gitu ya. Misalnya di sini ada juga kita menghitung efisiensi relatif ya. Ya misalnya berdasarkan keragaman regresi yang terpilih. Misalnya di sini kita berikan contoh misalnya di potret CP-nya dan di lapangan ya, itu dihitung juga menggunakan waktu ya. Ada yang 5 menit di foto, kemudian di lapangan 50 menit ya. Nah, kemudian diperoleh misalnya keragaman individu itu adalah 31 ya 0,38 meter kubik per 0,1 hektar itu ya. Dan keragaman regresinya adalah kurang lebih setengah meter kubik per 0,1 hektar. Koefisien korelasi 0,8685. Kemudian pengamatan di foto itu adalah 60 plot ya, kemudian di lapangan 37. Nah, sekarang ini contoh bagaimana kita menghitung ya M optimalnya. Ya. Nah, dengan kalau kita membatasi dengan keragaman individu ya, maka hasilnya adalah berapa jumlah plot yang harus diamati ya di lapangan. Itu ternyata hanya 23 buah plot di lapangan. Sedangkan di citranya ya yang harus diamati adalah 127 plot kurang lebih. Ya, jadi bisa juga jadi kalau kita nggak punya nilai dalam bentuk mata uangnya, maka kita juga bisa menggunakan biaya itu dengan satuan waktu ya. Nah, jadi apabila pengamatan hanya dilakukan dengan simple random sampling ya dengan intensitas ya dengan simple random sampling ini kalau kita bandingkan, jadi ini adalah keragaman nilai tengahnya gitu ya, kan di situ adalah keragaman individu dibagi dengan nah di sini n-nya ya jumlah dari simple random sampling, jadi mendapatkan 31,386 dibagi dengan 0,5246 ya, harus mengamati 60 plot. Dengan pendekatan ini ya,
Maka dengan pendekatan ini ya kita akan menghasilkan ya efisiensi relatif ya sebanyak 168%. Ini juga artinya dengan perbandingan waktu tadi, biaya pengamatan di lapangan, biaya pengamatan citra, maka efisiensi relatifnya, jadi artinya biaya lapangan itu masih 168% dari biaya di menggunakan double sampling. Ini juga kalau menggunakan biaya yang tadi, memang kenapa menjadi lebih kecil efisiensi relatifnya? Karena memang biaya lapangannya tidak dihitung, waktu berangkatnya tidak dihitung ya, hanya 20 km. Saya kira demikian contoh dari sini. Contoh dari hitung efisiensi relatif ini kita hitung efisiensi relatifnya. Ya. Nah, jadi bagaimana kita tahu bahwa efisiensi itu adalah untuk kelestarian sumber daya alam. Jadi mari kita gunakan teknologi sebaik mungkin untuk mempermudah dan mensejahterakan isi alam semesta. Sekian, terima kasih.